Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ke channel aku, Maika Journey. Terima kasih ya udah mampir. Nah, hari ini aku mau ngebahas lagi tentang umroh, dimana sebelumnya aku udah ngebahas sebagian besar tapi secara singkat tentang apa itu umroh, hikmahnya, tujuannya, serta hukum-hukumnya. Bukan hukum sih, lebih tepatnya ke rukun-rukunnya. Nah, hari ini aku akan ngebahas secara mendetail tentang mikot. Walaupun sebelumnya aku udah jelasin tentang mikot secara sekilas, tapi hari ini aku akan ngebahas lebih banyak tentang mikot. Nah, biar langsung aja kita mulai videonya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, mikot itu adalah batas waktu atau tempat dimulainya niat untuk berihram bagi jamaah haji ataupun jamaah umroh. Nah, mikot itu tersendiri terbagi atas dua nih teman-teman, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Nah, mikot zamani itu merupakan batas waktu memulai ibadah ataupun memulai ihram, memulai niat untuk berhaji, yaitu dimulai dari 1 Syawal sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang kedua itu dinamakan dengan mikot makani, yaitu batas tempat ataupun tempat menunaikan niat atau tempat mengambil mikot bagi jemaah umroh ataupun jemaah haji. Nah, mikot makani ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Nabi SAW telah menetapkan mikot bagi penduduk Madinah di Zulhulaifah, bagi penduduk Syam di Juhfah, bagi penduduk Najd di Qarnul Manzil, bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Mikot-mikot tersebut diperuntukkan bagi mereka, juga bagi orang-orang yang datang dari arah lain untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Bagi seseorang yang berada lebih dekat dengan hal yang telah ditetapkan itu, maka mikotnya dimulai dari tempat ia berangkat hingga ahli Mekah dimulai dari Mekah. Hadis riwayat Muttafaqun alaih, dan ini itu aku ambil dari buku ini ya, seperti biasa teman-teman. Oke, kita bahas tempat-tempat mikot itu ada apa aja dan di mana aja. Yaitu yang pertama ada Zulhulaifah. Zulhulaifah ini disebut juga dengan Bir Ali. Ya, mikot ini adalah mikot terjauh dari kota Mekah, di mana ini itu terletak di kota Madinah, teman-teman. Nah, Zulhulaifah itu merupakan sebuah nama yang terletak di sebelah barat daya kota Madinah, yang jarak antara Madinah dan Zulhulaifah itu kurang lebih 6 mil. Di tempat tersebut terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Syajarah dan sebuah sumur yang dikenal dengan nama Bir Ali. Oleh sebab itu tempat ini itu lebih terkenal dengan nama Bir Ali, teman-teman. Nah, tempat ini merupakan mikot yang paling jauh dari Mekah, terletak sebelah utara dengan jarak 10 marhalah atau 450 km. Tetapi menurut pendapat lain juga dikatakan jaraknya itu sekitar 9 marhalah dari kota Mekah. Nah, Zulhulaifah ini atau Bir Ali itu adalah mikotnya orang-orang Madinah atau orang-orang yang memulai umroh itu dari Madinah. Seperti salah satunya itu negara-negara Asia Tenggara, contohnya kita, teman-teman. Jadi kita itu lebih sering mengambil mikot di sini apabila kita memulai umrohnya dari kota Madinah. Nah, selanjutnya itu adalah Al-Juhfah. Al-Juhfah adalah nama sebuah kampung yang terletak di sebelah barat laut Mekah. Jauhnya itu kurang lebih 4 marhalah dari Mekah, yaitu 187 km. Nah, Al-Juhfah ini itu mikotnya penduduk Syam ataupun penduduk Suriah. Tapi sekarang itu mikotnya itu sudah dipindahkan ke Rabiq, atau posisinya ini itu sebelum dari Al-Juhfah, dan beberapa ulama menyetujui ataupun sepakat niat atau mikot yang dilakukan sebelum tempat mikotnya itu ihramnya itu sah. Nah, kenapa nih teman-teman Al-Juhfah ini dipindahkan ke Rabiq? Jadi dulu itu kota Madinah itu terserang wabah. Jadi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah
untuk memindahkan wabah tersebut ke Juhfah, di mana doa Rasulullah yaitu, "Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau lebih lagi. Ya Allah, berkailah su' dan mut kami, yaitu alat takaran di kota Madinah, dan jadikanlah kota Madinah tempat yang sehat bagi kami, dan pindahkanlah demamnya ke Al-Juhfah." Jadi sekarang itu Al-Juhfah itu adalah tempat yang tidak berpenghuni dan juga sudah rusak, teman-teman. Makanya mikot untuk orang-orang yang biasanya di Al-Juhfah ini dipindahkan ke Rabi'. Oke, selanjutnya itu adalah Yalamlam. Nah, setelah aku udah jelasin sebelumnya ya teman-teman, Yalamlam ini merupakan salah satu juga tempatnya orang Indonesia untuk mengambil mikot. Nah, mikot Yalamlam ini adalah sebuah nama bukit yang terletak di sebelah selatan Mekah, yang jauhnya itu kurang lebih 2 marhalah dari kota Mekah. Nah, Yalamlam ini juga disebut dengan As-Sa'diyah, yang Lamlam ini itu dilewati oleh daerah Yaman, Asia Tenggara seperti kita Indonesia, ada juga dari Pakistan, India, Cina, dan juga Jepang dan negara-negara yang melewatinya. Nah, selanjutnya itu ada Qarnul Manazil atau Qarn al-Manazil, atau disebut juga dengan As-Sa'il al-Kabir. Kalau misalkan ada salah pengucapan, tolong maafkan aku ya teman-teman. Nah, Qarnul Manazil ini adalah sebuah nama bukit yang bundar lagi kecil, seakan-akan seperti sebuah telur yang tampak dari Arafah. Terletak di sebelah timur laut Mekah, yang jauhnya kurang lebih 2 marhalah atau 94 km dari kota Mekah. Makna dari Al-Qarn adalah bukit kecil yang terpisah dari bukit-bukit yang besar. Nah, Qarnul Manazil ini adalah mikotnya bagi daerah-daerah yang melewatinya. Salah satu itu daerah Najd, Kuwait, Emirat, Taif, dan juga Riyadh. Nah, di atas mikot ini itu terletak jalan menuju kota Taif. Nah, mikot ini juga bisa dikatakan mikot yang dekat dari kota Mekah. Nah, selanjutnya itu adalah Zatul Irakin. Nah, Zatul Irakin adalah sebuah tempat yang berada di sebelah utara Mekah, yang sekitar 94 km. Dari namanya aja itu kita udah tahu ya teman-teman, tempat ini dilewati oleh daerah Irak. Nah, selanjutnya itu adalah mikotnya bagi orang-orang yang tinggal di Mekah. Nah, untuk jamaah yang tinggal di Mekah, mikotnya itu di kota Mekah, di mana mereka mengambil niatnya di luar Al-Haram atau di luar tanah haram, yang biasanya itu diambil di Masjid Tanim atau disebut juga dengan Masjid Aisyah. Karena hal ini dikarenakan kenapa namanya Masjid Aisyah itu karena dulu Rasulullah pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk memulai umrohnya dari tempat ini. Nah, jaraknya itu kurang lebih 6 km dari Masjidil Haram. Nah, tempat kedua itu ada di Masjid Hudaybiyah. Nah, ada yang kenal, ada yang familiar dengan nama Hudaybiyah? Ya, betul. Hudaybiyah adalah perjanjian terkenal yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini adalah masjid yang terletak di Hudaybiyah, yang jaraknya itu ke 38 km dari kota Mekah, terletak di pinggiran kota Mekah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada nanti yang nanya itu, Kak, katanya kalau kota Mekah kan ambil mikotnya itu di Masjid Tanim atau enggak di Masjid Hudaybiyah. Nah, kenapa kita kakak kemarin itu kita ngambil mikotnya di Yalamlam? Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya kita itu ngambil mikotnya itu kan bebas nih, mau di mana aja, tergantung tempat kita melewatinya dari tempat-tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Nah, karena kita biasanya itu kalau mau ke kota Mekah kita melewati Jeddah, jadi kita itu dari Indonesia ke Jeddah itu melewati Yalamlam. Oleh sebab itu kita memulai mikotnya dari Yalamlam kalau misalnya kita langsung ke Mekah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita itu perjalanannya itu dari Madinah, ya udah kita ngambil mikotnya di Bir Ali. Tapi di sini aku juga baru tahu sih, ini tuh terdapat di buku ini. Di sini tuh dijelaskan ada tempat mikot yang selanjutnya, yaitu dari hasil keputusan Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Maret 1960 dan
1980 yang dikukuhkan kembali di tanggal 9 September 1981, di mana mikot makani jamaah haji Indonesia gelombang pertama yang langsung ke Madinah adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali, dan bagi jamaah gelombang kedua adalah di Bandara King Abdul Aziz International Airport atau di bandara di Jeddah. Nah, aku juga lihat di sumber-sumber di YouTube katanya itu kenapa ulama kita berpendapat demikian, karena menurut ulama Yalamlam itu luas, dan bandara di Jeddah ini, bandara King Abdul Aziz ini itu termasuk di kawasan Yalamlam. Wallahu a'lam bishawab, aku nggak tahu benar atau salahnya, yang jelas aku mengutarakan, menjelaskan ini semua itu sesuai dengan sumber yang aku baca ya teman-teman. Dan untuk sumber dari fatwa MUI tadi itu aku ambil di buku ini. Jadi untuk benar atau tidaknya, atau tentang gimana hukumnya kok bisa sampai terletak kita bisa memikot di di bandara itu, wallahu a'lam bishawab, aku nggak berani dan nggak ada kapasitas untuk menjelaskannya. Aku menjelaskan ke teman-teman sesuai dengan apa yang aku tahu, sesuai sumber-sumber yang aku baca. Gitu teman-teman, segitu dulu untuk hari ini. Semoga ini itu bisa menambah ilmu teman-teman yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh di tahun ini atau kapanpun itu. Semoga kita semua diundang, bagi yang udah diundang kembali, bagi yang belum semoga segera diundang ke Baitullah. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di komen videonya. Apabila ada tambahan, kritik, saran ataupun pertanyaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar atau bisa DM aku ke sosial media aku. Dan juga untuk saran-saran juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, dan juga sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum.